Bank Indonesia kembali mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di level 3,5%. Suku bunga deposit facility 2,75% dan suku bunga lending facility 2,25%. Dengan keputusan ini, Bank Sentral telah 3 kali menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Keputusan Bank Sentral ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia bahwa suku bunga acuan tetap di 3,5%. Sejak pandemi COVID-19, BI 7-day reverse repo rate diturunkan hingga 200 basis poin ke 3,5%. Ini adalah suku bunga acuan terendah dalam sejarah Indonesia merdeka. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertimbangkan laju ekonomi Indonesia. Pembiayaan utang kembali membengkak. Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang selama April 2021 mencapai 410,1 triliun atau setara 34,83% dari target 1.117,4 triliun rupiah. Angka ini naik 80,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 226,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang pada April 2021 berasal dari penarikan utang baru melalui penerbitan surat berharga negara mencapai 416 triliun rupiah atau naik 79,9% secara tahunan. Sri Mulyani menyatakan penerbitan SBN Neto merupakan strategi untuk memanfaatkan momentum pasar keuangan yang masih kondusif dan mengantisipasi dinamika likuiditas. Bendahara negara itu mengatakan pembiayaan utang diperlukan pemerintah untuk menopang kebutuhan dari pembiayaan non-utang termasuk investasi, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menutup defisit anggaran tahun ini 1.006,4 triliun rupiah. Hero Supermarket mengumumkan akan menutup semua gerai Giant. Sebagai gantinya, perusahaan akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Perusahaan akan mengubah 5 gerai Giant menjadi IKEA. Manajemen juga mengumumkan gerai Giant lainnya di Indonesia akan ditutup pada akhir Juli 2021. Selain itu, emiten berkode Hero ini juga sedang mempertimbangkan untuk mengubah sejumlah gerai Giant menjadi gerai Hero Supermarket. Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrick Linval, menilai merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Giant. Manajemen Hero berharap rencana ini akan memberikan dampak positif terhadap operasional, kondisi keuangan, atau kelangsungan bisnis perusahaan. Linval juga menyatakan, dalam kurun waktu 2 tahun, Hero menargetkan menggandakan 4 kali lipat gerai IKEA dari tahun lalu dan membuka 100 gerai Guardian baru hingga tahun 2022. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah telah menggelontorkan stimulus pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menyatakan dengan stimulus tersebut, 5 juta orang terselamatkan dari kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program perlindungan sosial Perlinsospen mampu menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin. Tanpa program PEN, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan Indonesia 2020 dapat mencapai 11,8%. Per 28 Mei 2021, realisasi program Perlinsos mencapai 57 triliun rupiah atau 39% dari pagu. Dana tersebut disalurkan untuk program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, BLT Desa, hingga bantuan kuota internet. Perekonomian negeri Singa tumbuh pada laju tercepatnya setelah dalam 1 tahun terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Singapura perlahan keluar dari resesi dengan mencatatkan pertumbuhan 1,3% pada kuartal pertama tahun ini. Hasil ini lebih baik dari perkiraan pemerintah yang memperkirakan ekonomi negeri Singa ini hanya akan tumbuh 0,2%. Sektor manufaktur, keuangan, dan asuransi serta perdagangan grosir menjadi penyumbang utama melesatnya ekonomi Singapura. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura memperkirakan sepanjang tahun 2021, ekonomi Singapura akan tumbuh 4 hingga 6%.